Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku ingin membawakan genre reading. Temanya adalah dia yang memendam perasaan cinta dan rindunya padamu. Dia memendam cinta dan rindunya padamu. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Oke, ini genre reading bisa resonate-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading bisa kontaknya itu ada di description box video ini ya. Dan udah itu aja, nanti aku langsung shuffle ya. Sebelumnya aku akan cek dulu ya energi kamu ke seseorang yang memendam cinta dan rindunya padamu. Energi kamu ke seseorang yang memendam cinta dan rindu. Entah gimana, aku lihat kamu tuh kayak males buat berusaha dan effort. Lebih ke ya udah mau komunikasi aja gitu atau mau ngobrol-ngobrol aja, tapi untuk effort lebih kayaknya males. Entah males atau nggak mau, tapi aku ngerasanya kalian mah bukan tipe-tipe yang males effort ya. Mungkin pernah effort tapi nggak terlalu dapat feedback yang baik, atau effort tapi ya feedbacknya biasa aja mungkin dari dia, atau nggak ada perubahan. Jadi aku lihat di sini kamu nggak mau bener-bener effort ke orang ini ya, nggak mau effort lebih lah, anggaplah kayak gitu ya. Tapi kamu kayaknya merespon dia dengan baik, kamu kayak senang aja gitu sebenarnya dekat sama dia, happy aja. Tapi nanti kita lihat lagi ya apakah happy aja atau ada perasaan-perasaan lain. Nah, kamu mungkin pernah deket sama orang ini, pernah deket atau pernah intens, ya pokoknya pernah sedekat itu. Happy sih aku lihatnya, kayak ibaratnya ya mungkin dia pernah love bombing, atau dia pernah bikin kamu melayang dengan kata-katanya dia, pujian dia, word of affirmation dia. Kamu pernah se-happy itu sama dia. Mungkin kamu pernah berpikir orang ini akan menjadi pasangan atau hubungan yang serius sama kamu. Atau kamu berpikir ya kalian pernah lah punya tujuan yang kedepannya itu akan serius sama orang ini. Atau mungkin dia pernah menjanjikan hubungan yang serius, bisa juga ya. Waktu kamu dekat sama dia, kamu tuh kayak agak-agak childish, kayak anak kecil. Anak kecilnya ini mungkin in good way, lebih ke kayak kamu jadi manja, kayak jadi pengennya diperhatiin, agak-agak clingy, mau deket terus sama dia mungkin. Pernah yang saya happy itu juga, kamu kayaknya udah baper sama dia. Beberapa kalian udah baper, tapi entah gimana sikap kamu agak-agak dingin ke orang ini. Jadi kamu lebih kayak memantau dia aja gitu dari jauh. Wow, ternyata aku lihat di sini kamu malah mau menyerah untuk hubungan ini. Iya, give up, menyerah. Ada sesuatu yang kayak bikin kamu nggak terlalu semangat sih sama hubungannya. Kenapa ya? Atau energinya agak-agak menjauh mungkin sama orang ini. Aku lihatnya kamu kayak ada feeling juga sih sama dia. Jadi sebenarnya kamu sama dia mungkin sama-sama punya rasa ya. Tapi kenapa dia dipendam? Atau kenapa dia nggak bilang kalau kangen sama kamu? Sekarang kita cek ya energi dia ke kamu seperti apa. Energi dia, aku nggak tahu ini orang masa lalu atau orang baru, tapi dia tuh masih suka ingat kenangannya bersama kamu, kenangan sama kamu, kenangan waktu kalian saling merespon, kalian pernah sebahagia itu, kalian pernah saling menanggapi satu sama lain, mungkin obrolan atau pokoknya dia mengingat momen-momen dimana kamu sama dia tuh lagi deket ya, saling merespon, lagi intens mungkin juga pada saat itu. Dia baper sama kamu, cuma ya bener ini kalau ada gambarnya ini relate banget, kayak gambar orang memendam gitu loh, tangannya lagi di dada, jadi ada sesuatu yang gak dia ungkapkan atau keluarkan ke kamu nih. Dia ada feeling, tapi feelingnya kayak diabaikan sama dia, kayak di ignorance. Oh ya udahlah, I have feelings, tapi ya udah cukup gue aja yang tahu, atau ya udah gue nggak mau effort, atau ya
lo nggak perlu tahu lah gitu. Nanti kita cari tahu ya kenapa dia dipendam. Mungkin kalian ada perbedaan, mungkin ada sesuatu yang dia pikir kedepannya nggak mungkin bersama. Jadi buat apa ya berusaha dan kamu tahu soal perasaannya dia ini. Mungkin ya dia ngerasa kesulitan untuk menjalani hubungan, dia ngerasa sulit untuk bersama. Jadi aku lihatnya dia kayak dia nggak terlalu semangat untuk effort atau untuk jalanin hubungan ini. Ada rasa kayak aduh males deh, atau aduh nggak terlalu bersemangat, nggak yang menggebu-gebu atau se-excited itu untuk hubungan ini atau untuk mengungkapkan perasaan kepada kamu. Tapi itu dia kepikiran kamu terus, kepikiran, diam-diam ada yang berharap, malah diam-diam ada yang kagum sama kamu, diam-diam kayak ada yang menginginkan kamu, tapi kamunya kayaknya nggak terlalu peka dengan kehadiran orang ini. Orang ini tuh kayaknya ya lebih fokus ke keluarga sih kayaknya. Bisa jadi energinya jauh sama kamu nih, nggak yang sedekat itu. Ya, entah lokasinya atau beneran memang udah berjauhan. Tapi orang ini tuh lagi di fase mau move on kayaknya. Mau move on dari kamu, atau lagi di fase move on dari seseorang. Bisa juga. Energi dia tuh suka kayak cari perhatian, minta diperhatiin, atau dia seneng yang dimanja-manja gitu. Sikapnya agak-agak dingin kadang. Kenapa dingin? Karena itu dia ngerasa hubungan ini mungkin dia bimbang aja untuk dijalani ke depannya. Jadi sikapnya kadang agak-agak dingin. Istilahnya dia nggak tahu tujuannya apa dalam hubungan ini, atau dia bingung sendiri sama perasaan dan dirinya sendiri. Ini perasaan aku gimana sih? Ini aku maunya apa sih? Nah, mungkin dia juga bingung. Sekarang kita masuk ke temanya. Dia yang memendam cinta dan rindunya padamu. Karena kebingungan-kebingungan itu, orang ini tuh kadang kayak menutup dirinya, agak-agak kasih batasan ke kamu, ya, kasih self defense. Tapi aku ngerasa kasihan aja sih sama kamu. Kalau misalnya dia kasih self defense, agak-agak menutup diri, tapi dia juga kayak tebar pesona ke kamu. Seandainya kamu punya feeling kan ya, feeling kamu mau diapain? Ibaratnya kamu tuh deket sama seseorang yang dia aja bingung sama dirinya sendiri, ya kan? Aku ngelihatnya orang ini tuh kayak agak-agak menutup diri dari kamu. Tapi diam-diam suka memperhatikan kamu. Masih suka ingat lah tentang kamu juga, hal-hal yang udah berlalu di antara kalian. Seandainya dia orang yang udah pernah kamu kenal. Ya kadang dia juga suka cari perhatian atau tebar pesona ke kamu. Kadang dia tuh diam-diam nungguin kamu. Gak tahu nih nungguin apa. Nunggu kamu ngerespon, nunggu kamu yang memperhatikan dia, nunggu kamu yang notice keberadaan dia. Ada sesuatu yang berubah dari orang ini sebenarnya. Orangnya tuh friendly sebenarnya nih, friendly ke kamu aja atau friendly ke lawan jenis lain. Iya, dia ngerasa berat untuk berjuang dalam hubungan ini. Orangnya agak social butterfly, senang kenal banyak orang, senang hangout, kan agak-agak extrovert. Tapi ada sisi dia juga yang agak-agak tertutup di sini aku lihat. Emang sih orangnya agak-agak complicated di sini, agak-agak rumit, agak-agak ribet. Dia itu ingin mengambil keputusan nih, kayak mau lanjut atau enggak sama kamu, atau kayak mau tetap deket atau enggak sama kamu. Dia lagi bimbang aja aku lihat di sini. Dia ini nggak bisa diburu-buruin atau kamu maksa atau nge-push dia dalam hubungan ini, dia nggak bisa. Dia energinya slow dan lebih ke pengen sabar aja gitu. Orangnya cukup terbuka. Mungkin sama kamu udah ngerasa ada ikatan di sini. Ada sesuatu yang beda atau ada chemistry yang beda di antara kalian. Dia udah sadar itu mungkin dari awal, ngerasa kok kayak gampang kliknya, nyambung sama kamu ngobrolnya. Dia ngerasa ada sebuah chemistry yang berbeda. Tapi karena ikatan itu juga, semakin dia merasa ada ikatan sama kamu, dia malah makin agak-agak ngejauh. Jadi cuma mantau kamu dari jauh aja.
seandainya dia menjauh pun, dia masih suka flashback tentang kamu. Ikatan ini yang kadang malah bikin dia bingung, kok aku mau ngejauh dari dia, aku nggak mau jujur, aku pendam, kok malah makin pengen tahu tentang kamu. Orang ini juga tipe-tipe yang agak-agak pelin-pelan ya, ditambah dia juga ragu sama kamu. Ya udah, mau jadi apa ini hubungannya? Udah pelin-pelan, ragu, ya kan? Ada sisi dia yang misterius. Mungkin kamu ngerasa ini susah banget sih ini orang dibacanya. Kamu bener-bener gak bisa ngebaca orang ini maunya apa, intensinya apa ke kamu. Kadang pergi, kadang datang, muncul on off, datang pergi senak dia aja gitu ya. Tuh bener kan, aku yakin tak gimana orang ini tuh energinya udah jauh dari kamu. Kalian udah berjauhan sih, mungkin ada jarak. Sebenarnya pada saat itu ya, hubungan ini tuh berkembang. Tapi entah gimana, mungkin ada yang gak mau effort lebih. Jadi lama-lama tuh intensinya lama-lama berkurang. Makin sedikit, entah dari komunikasi, entah dari pertemuan atau obrolan kalian. Makin lama tuh makin menurun aku lihatnya. Ada yang berkembang, tapi makin lama makin menurun. Bisa jadi dia ini orang apa ya? Orang yang belum lama kamu kenal, karena di sini ada kartu yang bilang ya memang energinya tuh kayak orang baru. Ada something new di sini. Orangnya pembawaannya tenang. Mungkin dia suka binatang, suka hewan. Orangnya agak-agak clingy sih. Iya, orangnya agak-agak clingy, kayak maunya tuh dekat-dekat terus, kayak susah buat jauh. Ya, ini ada kartu The Lovers-nya. Dia memang ada feeling sama kamu, tapi ngerasa juga ada jarak. Dia tuh kurang lebih tahu tentang kamu, kamu juga kurang lebih tahu tentang dia. Sama-sama saling terbuka sih aku lihatnya. Ya, sama-sama saling terbuka, tapi mungkin energinya agak jauh. Ya memang sudah menjauh juga sih. Ada yang tiba-tiba menjauh karena suatu kejadian atau apa, terus tiba-tiba ya ngejauh aja gitu kalian. Entah kamu atau dia yang tiba-tiba mundur mungkin dari koneksi ini. Ada yang orangnya family man, ada yang agak sensitif, agak temperamen. Ada yang orangnya cool, dingin atau sok cool. Coba kita lihat lagi ya. Dia memendam cinta dan rindunya. Tuh kan ada lagi kartunya, memang dia tuh orang baru kayaknya deh. Mungkin yang nggak terlalu lama lah kamu kenalnya, atau bisa jadi ya perasaan dia ini baru-baru ini dia ngerasanya. Mungkin dia kayak suka kepikiran kamu, cuma dia pura-pura tenang aja, pura-pura santai, tenang, padahal dia tuh ada perasaan yang bergejolak mungkin di sini. Orangnya agak tertutup, dia suka cari pencerahan nih, atau dia suka tanya ke teman-temannya gimana hubungan kamu sama dia, gimana pendapat mereka tentang kamu, pendapat mereka tentang hubungan kalian. Orangnya menyenangkan, cheerful. Ada sesuatu yang belum selesai di antara kalian nih. Cuma ada yang udah keburu membatasi diri. Komunikasinya udah gak baik, udah on off. Dia tipe orang yang kayaknya udah cukup mapan, karena aku lihatnya di sini orang ini kayak punya banyak aset, punya finansial yang cukup stabil. Mungkin dia seseorang yang suka pegunungan atau suka pantai, laut ya. Kamu itu datang ke dalam hidup dia cukup membawa pencerahan aku lihatnya. Ada sesuatu lah yang beda pas kamu hadir. Mungkin kamu memberikan energi positif sama dia. Kayak kamu gak suka kasih advice apa ke orang ini. Orang ini nih masih duniawi banget. Ya, masih duniawi, apa aja kayak dia kejar gitu loh. Apa aja kayak dia kejar, entah apa sih namanya, entah karir ya atau finansial, pokoknya anything buat duniawi lah dia masih mengejar. Kemauannya juga banyak, goalsnya banyak. Kadang dia itu agak manipulatif, entah dia gengsian, gak jujur nih soal perasaannya, entah dia malu atau egonya tinggi gitu ya untuk jujur kalau dia tuh sebenarnya punya feeling ke kamu.
orangnya agak emosional sih kadang ya. Dia ngerasa cocoknya sama kamu nih. Entah gimana, ada sesuatu yang dia bilang tuh kayak berbahaya di dalam hubungan ini. Orangnya suka luxury things, dia udah ngerasa dekat banget sama kamu. Cuma kadang energinya suka beda aja sama kamu. Entah pola pikirnya beda, entah ada beberapa hal yang beda menurut dia. Tapi kalian tuh udah terikat. Mungkin dua-duanya udah sama-sama effort. Aku lihat gitu sih, udah sama-sama effort. Coba kita lihat lagi. Ada perasaan yang berkembang di sini di antara kamu sama dia. Entah gimana sejak kedekatan atau kalian kenal, itu lama-lama perasaannya bertumbuh tanpa dia sadari. Aku ngerasanya orang ini tuh denial juga tentang perasaannya. Masa iya aku punya perasaan sama kamu? Masa iya aku kangen sama kamu? Kayaknya nggak mungkin deh ini cinta atau aku ada feeling sama kamu. Kan aku bilang egonya tuh tinggi, jadi kayak dia nggak yakin sama perasaannya, dia juga bingung sama dirinya sendiri ya. Nah itu dia juga denial sama perasaannya sendiri. Orangnya cukup pemikir, overthinking ya, mungkin energi kayak Virgo orangnya nih. Kalau dia pernah menyakiti kamu atau gimana, dia tuh ada rasa ingin minta maaf ke kamu nih, ingin minta maaf ke kamu. Mungkin dia pernah melakukan salah atau sesuatu yang bikin kalian kayak ada konflik jadinya di sini. Ada yang diam-diaman di sini nih kamu sama dia. Nah dia tuh deket banget sama sosok keluarga atau orang tuanya. Ya mungkin anggaplah dia anak sayang kan orang tuanya. Tuh benar, kamu sama dia tuh sebenarnya ada perbedaan di antara kalian. Kayak apa ya? Adalah yang beda. Tapi entah gimana energinya tuh kayak klik, beda tapi klik, ngerti nggak? Misalnya kalian suka punya pemikiran yang beda, suka debat atau perbedaan gitu ya, pas kalian ngobrolin sesuatu, tapi entah gimana ya klik aja gitu. Paham ya? Kan ada juga yang kayak gitu. Kalian take and give juga dalam hubungannya, saling memberi, saling menerima, saling support bisa juga. Dia tuh seseorang yang kayak punya sex appeal, jadi setiap orang kayak kalau lihat dia tuh kayak kayak mungkin ada sex appeal. Sex appeal tuh nggak harus yang pakai pakaiannya seksi terbuka, enggak. Pokoknya setiap kita ngeliat dia tuh orang kayak bergairah atau jadi ini apa kayak punya hasrat gitu loh. Bisa juga dia pengen adanya sexual attraction sama kamu. Selain dia ada feeling, dia juga mungkin tertarik ya sama kamu, tertarik physically gitu ya, tertarik melihat fisik kamu, secara visual kamu. Bener kan, tuh orangnya tuh udah cukup mapan, udah cukup sejahtera lah, kita bisa bilang dia cukup sejahtera. Makanya aku bilang dia tuh suka pakai luxury thing. Orangnya pekerja keras, career minded, dan dia sangat nomor satu lah itu karir, finansial, duniawi anything itu ya. Anything duniawi ya. Bisa jadi dia seseorang yang bekerja atau berkaitan dalam bidang keuangan, karena di sini aku lihatnya ada bank. Atau bisa jadi dia seseorang yang dalam bidang hukum, karena di sini ada polis. Atau dia memang tipe yang adil. Iya bisa. Orangnya agak keras kepala. Mungkin dia suka mengoleksi luxury thing, karena di sini aku lihat ada jam. Ya. Kayak ini orang bener-bener career minded banget sih, atau money oriented. Pokoknya dia benar-benar abundance lah. Kita bisa lihat di kehidupannya benar-benar abundance. Kita lihat lagi ya. Kamu tuh membawa warna dalam hidupnya dia. Ada sesuatu yang beda ketika kamu hadir, ketika kamu datang. Dia cukup bahagia, happy. Pernah lah dia ngerasain se-happy itu pas kalian lagi dekat atau intens atau bersama. Dia juga merasa beruntung nih bisa dekat sama kamu, bisa kenal sama kamu. Mungkin dia tahu kamu tuh orang yang gak gampang buat deket sama seseorang, gak gampang buat membuka hati. Ini lama-lama aku gak tahu nih, hubungannya ada yang dingin dan akhirnya stuck di tempat. Walaupun sempat lah berkembang, tapi mungkin pada akhirnya kayak gimana hubungannya.
orang ini tuh energinya kayak berubah-ubah ya. Kadang kamu ngerasa diinginkan, kadang kamu ngerasa kayak dia cuek-cuek aja sama kamu. Memang orangnya misterius. Mungkin dia pernah mati rasa atau pernah dikecewakan dalam sebuah relationship. Ini entah hubungan karmik, twin flame atau apa. Ikatannya tuh strong ya. Kalian kayak punya koneksi yang strong connection di sini. Tapi entah gimana kalau lagi deket tuh kayak emosian, emosional, marah gitu ya. Bisa jadi dia tuh berharap sama kamu. Dia berharap atau pernah mendoakan kamu, atau dia pernah menyebut kamu dalam doanya. Atau ya dia memang seseorang yang suka berdoa, religius, suka manifestasi. Bisa juga ketika dia bermanifestasi, itu tuh kamu hadir di dalam hidupnya. Kamu kayak menarik energinya dia. Ibaratnya standar kamu, tipe kamu, pasangan ideal kamu tuh kurang lebih ada di dia. Jadi kamu kayak menarik dia hadir dalam hidup kamu. Orangnya pemberani. Dia tuh kalau marah tuh ketahuan, entah dari omongannya, dari kata-katanya. Orangnya tuh kayak punya pride. Dia punya kebanggaan tersendiri lah sama dirinya. Terus orangnya cukup powerful, mungkin agak sedikit dominan. Kalau dia wanita, dia suka pakai baju terbuka. Ya, aku nggak tahu sih kenapa aku ngomong gitu juga. Coba kita lihat lagi ya. Ya memang dia udah ada romantic feeling sama kamu, dan dia orang yang nggak suka basa-basi. Pada saat dia deketin kamu ya, atau dia effort atau apa, kamu tau lah kalau dia tuh ada feeling. Dia tuh tipenya kalau misalnya suka sebenarnya sih lebih ke yaudah menunjukkan gitu. Tapi ada juga sih sebenarnya nggak yang benar-benar menunjukkan. Atau gini, dia pernah menunjukkan ke kamu ya, tapi kamunya nggak peka. Atau dia pernah menunjukkan, tapi sampai sekarang dia masih ada rasa sama kamu gitu loh. Sisa rasa atau masih ada rasa tuh dia pendam. Mungkin kamu nggak tahu, kamu pikir dulunya aja dia ada feeling ke kamu. Pada kenyataannya sampai sekarang masih ada yang punya feeling, masih ada perasaan. Ya. Nah mungkin kan ini kan memendam perasaan, anggap aja dia tuh kayak secret admirer ya, secret admirernya kamu, pemuja rahasia yang kamu tuh nggak tahu kalau dia tuh ternyata sampai saat ini masih ada feeling ke kamu. Kalian tuh secara level ya, kalian tuh equal. Entah kamu atau dia ngerasa kalian tuh ada di level yang sama. Level yang sama contoh, kalian sama-sama mapan, kalian sama-sama mungkin usianya nggak beda terlalu jauh, kalian frekuensinya sama nih, visi misinya sama dalam hidup. Misalnya kamu lagi mengejar karir, dia pun kayak gitu. Pokoknya bisa lihat ada persamaan yang equal di sini. Nggak yang satu lebih tinggi, satu lebih rendah, itu enggak. Mungkin dia ada kemiripan, ada kesamaan beberapa hal sama kamu. Ada reflection di sini, tapi bisa juga apa yang kamu nge-treat dia itu gimana nih jelasinnya, cara kamu nge-treat dia juga sama akan nge-treat kamu tuh seperti kamu nge-treat dia. Aku yang ngomong, aku yang bingung gini. Jadi dia akan nge-treat kamu seperti kamu nge-treat dia. Nah di situ ada reflection. Kalau kamu cuekin dia juga akan cuekin kamu. Kalau kamu merespon dia juga akan merespon kamu. Kalau kamu mendekat, dia juga akan mendekat ya. Nah, di sini mungkin kalian udah ngejauh ya, seperti yang awal aku bilang. Karena di sini ada yang ngerasa kayak missing piece, kehilangan seseorang atau merindukan seseorang. Bisa kamu atau dua-duanya sebenarnya. Jadi pas kehilangan atau menjauh ini, merasa kayak cari-carian gitu loh. Ini kamu gimana kabarnya? Kamu kemana? Menghilang kemana? Nah, memang ada yang merasakan kehilangan di sini. Kayak ada bagian atau part dalam kalian itu yang kayak merasa ada sesuatu yang hilang, feeling lost mungkin. Deep in your heart you already know the answer, do what feels right. Jadi gini ya, feeling aku gini, kamu tanya ke diri kamu sendiri orang ini siapa, pasti kamu tahu ya, kayak deep inside hati kamu itu tahu sebenarnya orang ini tuh siapa. Kamu udah tahu jawabannya. Iya. Karena kalian kan punya strong connection. Aku bilang di sini pasti kalian tahu.
Dan apapun yang pertanyaan kamu saat ini mungkin jawabannya iya. Contoh, oh dia masih ada rasa sama kamu ya? Iya. Dia kangen sama kamu? Iya. Mungkin dia pengen deket atau pengen tahu kabar kamu, dia mau komunikasi? Iya jawabannya. Ya. Oke. Gitu aja. Oke, itu aja ya, geng. Nanti kita lanjut di tema berikutnya. Zodiak dia yang memendam cinta dan rindunya padamu. Ada zodiak Cancer, Aquarius, Leo, Virgo, Aries, Libra, Scorpio, Taurus, dan Gemini. Inisial hurufnya dia yang memendam cinta dan rindunya padamu. Ada huruf U, A, E, D, Y maksudnya, C, H, L, I, T, B, G, dan R ya. Oke gengs, itu aja. Thank you for watching. Don't forget to stay positive with your heart, mind, and soul. Bye-bye.